Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membuat pakan kambing fermentasi dari bahan baku daun singkong, atau kalau di daerah kami, di desa kami sering dikenal dengan daun butin atau umumnya daun singkong. Ini bagi teman-teman yang ternak kambing, solusi bagi teman-teman yang belum punya alat chopper atau penggilingan pakan, kita bisa menggunakan cara manual. Jadi walaupun kita nggak punya atau belum punya penggilingan, kita tetap bisa membuat pakan fermentasi untuk ternak-ternak kita, untuk kambing-kambing kita. Jadi nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang ingin membuat pakan fermentasi tapi nggak punya alat penggilingan, kita bisa menggunakan cara manual seperti ini. Dan hasilnya pun juga sama seperti alat penggilingan ya. Dan terbukti kambing-kambing saya juga lahap, senang ketika memakan pakan fermentasi ini. Bahkan ini malah lebih murni khusus daun-daunnya saja, sehingga batang-batangnya ini tidak masuk ke fermentasi. Mungkin ada pertanyaan loh, berarti mubazir dong itu, untuk batang-batangnya terbuang sia-sia. Oh enggak, jadi batang-batangnya ini tidak terbuang sia-sia. Jadi batang-batang sisanya ini kita kasih makan ke kambing-kambing kita. Nah ini juga bisa buat stok kita. Nah ini bisa kita kasihkan ke ternak kambing kita atau sapi kita. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia gitu ya. Bahkan untuk stok beberapa hari bisa itu ya, batang-batangnya ini bisa kita gunakan untuk stok pakan kita. Jadi memang untuk ternak kambing itu yang bagus pakannya difermentasi ya teman-teman. Karena kalau pakan atau daun singkong ini begitu kita langsung kita kasihkan ke kambing-kambing kita tanpa difermentasi, itu untuk jangka panjangnya itu akan berdampak kurang baik bagi indukan atau anak-anak kambing yang dilahirkan. Bagi teman-teman yang ternak kambing khususnya itu lebih baiknya untuk pakan bisa difermentasi, khususnya daun singkong ya. Tapi kalau daun-daun yang lain, rumput, itu boleh langsung dikasihkan ke kambing, nggak apa-apa. Tapi kalau daun singkong ini yang lebih bagus harus difermentasi terlebih dahulu sebelum dikasihkan ke ternak kita. Kelebihan yang selanjutnya dengan kita punya pakan fermentasi ini, kita tidak perlu setiap hari mencari pakan untuk ternak-ternak kita. Cukup kita nyari sekali, bisa untuk 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan sampai 2 bulan, tergantung jumlah ternak yang kita miliki. Kalau saya sementara masih hanya punya 4 ekor kambing, sehingga satu plastik ini bisa menjadi 2-3 bulan. Dengan cara seperti ini bisa membantu kita untuk menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat pakan ketika kita mempunyai ternak kambing. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, kami mohon bisa membantu kami untuk like dan subscribe YouTube kami agar terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa agar hasilnya maksimal kita ratakan, kita injak-injak ya, agar padat, rapat, sehingga tidak ada celah udara ya, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal dan bagus. Jadi caranya seperti ini ya, kita injak, kita ratakan sampai benar-benar rata dan padat ya, jangan sampai ada celah-celah udara yang nanti bisa masuk itu ya. Karena kalau nggak rata, nggak padat, hasilnya pun juga akan berpengaruh ya, kurang bagus hasil fermentasinya. Untuk ukuran plastik fermentasi ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Kebetulan yang saya pakai ini ukuran plastiknya ini yang ukuran yang sedang. Ini biasanya kalau di toko-toko itu harganya yang sedang ini per meternya 20.000. Ini saya beli ukuran 2,5 meter ya. Sehingga kemarin biayanya itu 50.000 untuk wadah plastik fermentasi ini. Usahakan yang bagus ya, belinya yang warna putih seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan meracik ya campuran cairan yang untuk fermentasi nanti. Caranya cukup mudah dan sederhana untuk menghasilkan pakan fermentasi yang maksimal, yang bagus. Ya, yang pertama kita siapkan air secukupnya di ember, ya kurang lebih segitu. Ya, kemudian kita kasih
garam kasar, boleh halus boleh kasar, saya pakai yang kasar. Ya, ini kira-kira 2 genggam. Boleh lebih, boleh 2 genggam ya, sesuai selera. Kalau saya biasanya 1 ember kecil ini 2 sampai 3 genggam garam. Kita aduk, kita larutkan biar mencair ya. Selanjutnya setelah kita kasih garam 2 genggam, kita tambahkan cairan E4. Kita kasih 4 sampai 5 tutup botol E4. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Kita kasih 5 tutup botol E4 ya, kita aduk dengan rata ya. Jadi ini cuma air, garam sama cairan E4 ya. Kita aduk, kita ratakan ya. Jadi sangat mudah teman-teman untuk membuat pakan fermentasi buat ternak-ternak kambing kita. Baiklah, selanjutnya setelah kita racik cairannya, air, garam, dan cairan E4, kemudian langsung kita siramkan ke pakan yang sudah kita cacah tadi, kita masukkan ke plastik tadi ya, kita ratakan, kita ciprat-cipratkan, kita ratakan, yang penting rata teman-teman ya, yang penting rata. Kalau punya kocor itu lebih baik lagi ya. Setelah itu kita siramkan, kita ratakan, cukup di atasnya saja teman-teman, cukup di atasnya saja ya. Setelah selesai kita tutup yang rapat ya, jangan sampai ada udara yang masuk ya, biar hasilnya maksimal. Jadi biar rapat, kita putar-putar dulu plastiknya ya, seperti ini ya, benar-benar rapat biar nanti hasil fermentasinya maksimal bagus ya. Ini nanti setelah ditutup yang rapat ya, kita biarkan kurang lebih ya 4 hari sampai 1 minggu, insya Allah sudah bisa kita berikan ke ternak-ternak kita gitu ya. Nanti sampai warnanya ke coklat-coklatan itu, nanti bisa kita berikan ke kambing-kambing kita. Sekali lagi teman-teman, untuk pakan kambing, untuk daun singkong itu yang bagus harus difermentasi ya teman-teman. Karena kalau nggak difermentasi itu dampak panjangnya itu ada pada indukan atau anakan indukannya itu. Dan alhamdulillah saya selalu nyetok pakan fermentasi ini teman-teman ya. Kita manfaatkan daun singkong di sekitar kita gitu ya. Untuk teman-teman pemula silahkan mencoba, semoga berhasil dan sukses. Salam warga desa, salam ternak, salam peternak sukses, dan selamat mencoba.